Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dida Kurniawan. Saya merupakan mahasiswa dari program studi teknik sipil Angkatan 2023 Institut Teknologi Sumatera. Nah, pada kesempatan kali ini teman-teman, saya akan melakukan sebuah sosial eksperimen, yang dimana sosial eksperimen tersebut saya akan menanyakan kepada narasumber yang saya dapat mengenai hak dan kewajiban kewarganegaraan Indonesia, serta seberapa besar sih implementasi mereka ataupun masyarakat di sekitar kawasan saya mengenai hak dan kewajiban kewarganegaraan Indonesia itu sendiri, teman-teman. Nah, tanpa berlama-lama, langsung aja kita ke narasumber. Nah, jadi teman-teman, ini merupakan narasumber yang saya dapat, yang dimana beliau ini merupakan teman dari kelas saya gitu. Jadi sebelum itu, Mas boleh diperkenalkan namanya? Halo semuanya, perkenalkan nama gue Pares. Gue udah lulus mahasiswa jadi alumni sebenarnya. Sekarang gue lagi bekerja sebagai konsultan di BMKG Lampung. Wah, menarik banget ya teman-teman. Jadi gini, Mas Pares, aku mau nanya mengenai hak dan kewajiban gitu. Dimana yang aku mau tanyain itu definisi dari hak kewarganegaraan Indonesia. Apa sih menurut Mas definisinya? Definisi hak kewarganegaraan Indonesia menurut aku ya, aku nggak tahu sih definisi pastinya kayak gimana, tapi menurut aku kalau kita ngomongin kewarganegaraan Indonesia, berarti hak kita sebagai penduduk di negara itu. Nah, sudah pasti kalau misalkan kita ngomongin di Indonesia, kita mendapatkan semua poin-poin dari landasan negara itu, misalkan contoh Pancasila. Misalkan contoh ya, kita ngomongin sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, itu menandakan bahwa setiap individual di Indonesia itu bisa beragama sesuai dengan apa yang dilegalkan agamanya itu di Indonesia. Misalkan kita ada 5 ya, Islam, Konghucu, Buddha, Kristen, dan sebagainya ya. Saya takut salah nanti, pokoknya ada 5. Terus juga misalkan contohnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ini sebenarnya hak kita sebagai individual di suatu sebagai penduduk di negara itu untuk mendapatkan keadilan sosial, maupun misalkan contoh misalkan saya orang Sumatera, maksudnya orang Jawa ya, itu tidak ada level yang Jawa tinggi atau Sumatera yang tinggi, sehingga semua etnis, sosial, kalangan, kaya miskin, Jawa, Sumatera, kulit hitam, kulit putih, itu sama rata menurut saya. Karena dan itu dijamin sama negara sih, karena kan negara ya yang bilang kalau ini adalah hak hak seluruh rakyat Indonesia. Itulah definisi dari saya hak kewarganegaraan di Indonesia. Wah, menarik banget ya guys jawabannya. Jadi intinya tuh semua orang mendapatkan haknya secara masing-masing gitu. Betul, secara individual dan utuh ya. Dan utuh. Oke, mungkin ke pertanyaan kedua, aku mau nanya nih Mas, mengenai kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia. Kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia. Nah, kalau misalkan bicara kewajiban ini sebenarnya kayak tadi pertanyaannya timbal balik lah. Negara memberikan hak kita sebagai penduduknya, kita juga harus memberikan hak-hak negara karena kita sudah sebagai penduduknya, kayak gitu. Misalkan contoh yang paling umum sih dan semua orang tahu sudah pasti pajak ya. Kita sebagai kewarganegaraan, kita ibaratnya itu hidup, mencari nafkah, membuat keturunan dan lain-lain. Kita melakukan dan menghabiskan hidup kita di Indonesia adalah, dan kita sudah mendapatkan perlindungan juga dari Indonesia, tentu kita harus memberikan hak negara itu. Salah satunya pajak mungkin ya. Pajak juga ini ya, ada banyak jenisnya ya. Saya rasa mungkin dari pajak penghasilan, pajak usaha. Mungkin teman-teman juga bisa belajar sendiri sih tentang pajak itu. Terus juga hak-hak yang harus kita beri selain pajak, mungkin orang paling tahu tuh pajak, tapi sebenarnya ada ini. Menurut saya tuh kayak kita juga harus, bukan tuntutan tapi lebih harus nasionalisme ya mungkin. Iya, karena kan negara tuh sebenarnya identitas kita, rumah kita. Jadi kita harus
Ya sekian dari wawancara yang telah saya lakukan bersama Bang Fares tadi. Harapannya semoga teman-teman bisa belajar mengambil manfaat dan hikmahnya dari wawancara yang telah kami lakukan. Sekian saja dari saya. Semoga kita bisa bertemu kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.